Victor Tambacong adalah seorang direktur di perusahaan swasta ternama. Aktivitasnya yang padat membuatnya jarang berada di rumah, meski ia tinggal di salah satu kompleks perumahan elit di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Seperti malam itu, Jumat, 13 September 2019, Victor lebih memilih menghabiskan waktu di sebuah restoran bersama dua orang kenalannya, Bayu, pria yang sudah cukup lama dikenalnya, dan Johannes, teman Bayu yang baru pertama kali ia temui malam itu. Mereka berbincang santai. Suasana tampak biasa saja, hingga tiba-tiba ponsel Bayu berdering. Setelah menjawab panggilan tersebut, raut wajah Bayu langsung berubah, ia terlihat panik dan gelisah. "Pak, maaf, saya harus segera pulang. Ayah saya sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Boleh saya pinjam mobil Bapak?" ujar Bayu dengan nada terburu-buru. Victor, yang dikenal ramah dan tidak pernah pelit membantu, menyetujui permintaan itu. Namun karena mobil tersebut ada padanya, ia mengusulkan untuk diantar pulang terlebih dahulu sebelum Bayu membawa mobil itu. Maka berangkatlah mereka bertiga, Victor menyetir, Bayu duduk di kursi penumpang depan, dan Johannes duduk di bangku belakang. Malam yang awalnya biasa itu berubah menjadi mimpi buruk hanya dalam hitungan menit. Saat mobil melaju di kawasan Kelapa Gading, Bayu tiba-tiba berkata ia merasa mual dan hendak muntah. Victor pun segera menepikan mobil. Bayu turun, pura-pura hendak muntah. Namun di saat itulah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Johannes, yang duduk di kursi belakang, mendadak menyerang Victor dari arah belakang. Ia mencabut sebilah sangkur dan menikam leher Victor berkali-kali. Serangan itu begitu cepat dan brutal. Victor yang tak menyangka sama sekali, hanya bisa berteriak sambil mencoba bertahan. Meski dalam keadaan berdarah-darah, naluri bertahannya mengambil alih. Ia menginjak gas sekuat tenaga, membuat mobil melesat dengan kecepatan tinggi. Bayu, yang masih berada di luar mobil, panik dan melompat masuk. Tapi suasana dalam mobil sudah kacau. Saat mobil masih melaju, salah satu dari mereka bahkan nekat melompat keluar. Sementara Victor, dengan luka serius di leher, terus memacu kendaraan menuju rumah sakit mitra keluarga Kelapa Gading. Sesampainya di rumah sakit, Victor langsung ditangani tim medis. Luka-luka di lehernya tergolong berat dan ia harus menjalani operasi. Selama 4 hari penuh, ia dirawat intensif demi menyelamatkan nyawanya. Peristiwa penikaman itu kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Dalam keterangannya, Victor mengaku curiga bahwa Bayu terlibat, meski ia sendiri merasa tak pernah memiliki masalah dengan pria tersebut. Hubungan mereka selama ini berjalan baik, tanpa ada tanda-tanda permusuhan. Polisi pun segera bergerak cepat. Penyelidikan dilakukan, dan tidak butuh waktu lama, Bayu berhasil ditangkap. Dari hasil pemeriksaan dan pengakuan Bayu, terbongkarlah sebuah kisah gelap yang berakar dari 3 hal klasik, harta, tahta, dan wanita. Semua bermula pada April 2018, dalam sebuah acara multi-level marketing yang digelar di Kota Batu, Jawa Timur. Bayu Hias Sulistiawan saat itu bertugas sebagai koordinator acara. Di tengah kesibukan, ia bertemu seorang wanita bernama Yuliana, salah satu peserta dalam acara tersebut. Pertemuan itu tampak biasa, namun ternyata menjadi awal dari kisah penuh intrik ini. Bayu dan Yuliana mulai bertukar nomor ponsel dan terus menjalin komunikasi, meskipun keduanya tinggal di kota berbeda, Bayu di Surabaya dan Yuliana di Jakarta. Hubungan mereka tetap intens, hingga setahun kemudian, tepatnya pada Mei 2019, Yuliana memperkenalkan Bayu pada suaminya, Victor Tambacong. Saat itu, Victor sedang membutuhkan sopir pribadi. Tanpa berpikir panjang, ia menerima Bayu bekerja di kantor sekaligus tempat tinggalnya di Kelapa Gading, yang kebetulan juga satu kawasan dengan rumah Yuliana. Kedekatan jarak inilah yang kemudian membuka peluang bagi kedekatan yang lebih pribadi antara Bayu dan istri Victor. Yuliana, yang sering merasa tidak bahagia dalam rumah tangganya,
mulai mencurahkan isi hatinya pada Bayu. Ia berkali-kali mengeluhkan sikap Victor yang dianggap sering berselingkuh dan tidak peduli. Curhat-curhat itu tidak hanya terjadi secara langsung, tapi juga lewat pesan-pesan di ponsel. Semakin lama, hubungan mereka pun berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar antara majikan dan sopir. Bayu dan Yuliana mulai menjalin hubungan gelap. Meskipun Bayu hanya bertahan 2 bulan sebagai sopir Victor, dengan alasan gaji yang dianggap terlalu kecil, hubungannya dengan Nyonya Bos justru makin panas. Mereka beberapa kali melakukan hubungan intim, baik di hotel maupun di tempat kos Bayu. Waktu yang dipilih pun selalu cermat, saat anak-anak Yuliana sedang sekolah dan Victor sedang bekerja di kantor. Hubungan itu bukan hanya fisik. Yuliana bahkan kerap mengirimkan makanan dan perhatian kecil pada Bayu. Ia terus mengeluh soal rumah tangganya, merasa tidak dicintai dan tidak dihargai. Mendengar semua itu, Bayu pun mengusulkan agar Yuliana menggugat cerai Victor. Namun, Yuliana menolak. "Aku tidak bahagia, tapi aku juga tidak mau kehilangan semuanya," begitu kira-kira alasannya. Ya, Yuliana tahu betul, di balik penderitaannya, ada kemewahan yang sulit dilepaskan. Ia hidup di kawasan elit, dikelilingi fasilitas, dan tidak ingin meninggalkan semua itu hanya demi cinta terlarang. Hubungan gelap antara Bayu dan Yuliana kian dalam, namun tak disangka, konflik rumah tangga yang semula hanya sebatas keluhan, mulai berubah menjadi niat kejahatan yang nyata. Puncaknya terjadi ketika Yuliana mengetahui bahwa suaminya, Victor, secara terang-terangan membelikan sebuah apartemen mewah untuk selingkuhannya. Fakta itu menghantam harga dirinya. Amarah yang selama ini ditahan akhirnya meledak. Rasa kecewa, sakit hati, dan dendam bercampur menjadi satu. Suatu malam, Yuliana menonton berita televisi yang menayangkan kasus pembunuhan Aulia Kesuma, seorang wanita yang meracuni suaminya demi mengakhiri penderitaan rumah tangga dan merebut harta. Tayangan itu membuat Yuliana terdiam. Tapi di kepalanya muncul satu pikiran, jika Aulia bisa, mengapa aku tidak? Yuliana pun mulai merancang pembunuhan terhadap Victor. Caranya, meracun sang suami dengan sianida. Ketika ide gila itu ia sampaikan kepada Bayu, sang kekasih gelap justru tidak kaget, bahkan mendukung. Bayu berkata ia bisa mencarikan sianida, tapi biayanya tidak murah. 30 juta, kata Bayu. Yuliana langsung terdiam. Ia memang istri orang kaya, tapi ia sendiri tak memiliki akses bebas ke uang Victor. Namun tekadnya sudah bulat. Pada Juni 2019, Yuliana diam-diam mengambil uang tunai sebesar 8.000 dolar Singapura, setara dengan sekitar 80 juta rupiah, dari tas suaminya, tanpa seizin Victor. Bukan hanya itu, ia juga mencuri kartu ATM Citibank milik Victor yang terhubung dengan rekening di Singapura, lengkap dengan nomor PIN-nya. Kepada Bayu, Yuliana memberi 2 tugas. Pertama, pergi ke Singapura untuk mengintai keberadaan Victor, karena ia menemukan tiket opera yang dibeli Victor untuk 2 orang, dugaan kuat, tiket itu untuk Victor dan selingkuhannya. Kedua, menarik dana dari ATM Citibank sebesar 3.000 dolar Singapura atau sekitar 30 juta rupiah untuk membeli racun. Bayu pun berangkat ke Singapura. Namun setibanya di sana, ia tidak menjalankan tugas pertama. Alih-alih mengintai Victor, Bayu langsung menuju ATM dan menarik uang 3.000 dolar Singapura sesuai perintah. Setelah itu, ia kembali ke Indonesia dan menggunakan uang tersebut untuk membeli potasium sianida secara online. Yang harga racun itu hanya sekitar 200 ribuan. Racun seharga tak sampai 500 ribu rupiah yang rencananya akan digunakan untuk menghabisi nyawa seorang suami. Bukan oleh orang asing, tapi oleh istrinya sendiri, dibantu pria yang menjalin cinta gelap dengannya. Setelah berhasil mendapatkan racun potasium sianida, Bayu pun meraciknya menjadi dosis mematikan dan menyerahkannya kepada Yuliana. Rencananya sederhana namun mengerikan,
Racun itu akan dicampurkan ke dalam makanan atau suplemen Victor, sang suami. Namun, rencana itu tak berjalan mulus. Hari demi hari berlalu, Yuliana tak kunjung mengeksekusi rencana tersebut. Ketika ditanya, ia hanya terdiam. Ketakutan, keraguan, dan perasaan bersalah membuatnya lumpuh secara mental. Akhirnya, Yuliana menyerahkan kembali racun tersebut kepada Bayu, yang lalu menyimpannya diam-diam di kamar kosnya. Yuliana mulai kehilangan ketenangan. Tidurnya terganggu, pikirannya dipenuhi kecemasan. Melihat kondisi Yuliana yang makin tak stabil, Bayu meminta uang sekitar 2 juta rupiah dan membelikannya obat penenang. Sebagian diberikan kepada Yuliana, sebagian lagi ia simpan untuk keperluan lain. Karena rencana meracuni Victor gagal, Bayu pun mengusulkan metode yang lebih ekstrim, menggunakan jasa pembunuh bayaran. Ia menghubungi seorang temannya di Surabaya, seorang pria yang akrab dipanggil Bongki, yang bekerja di sebuah klub malam. "Ki, kamu bisa bunuh orang enggak?" tanya Bayu blak-blakan. "Bisa," jawab Bongki singkat. "Berapa bayarnya?" 100 juta. Namun Bayu punya ide licik. Ia menyampaikan kepada Yuliana bahwa biaya jasa eksekutor adalah 300 juta rupiah, jauh lebih besar dari nominal sebenarnya. Tujuannya jelas, mengambil keuntungan pribadi dari sisa uang. Yuliana yang sudah terobsesi ingin menghabisi suaminya, tidak banyak bertanya. Ia tidak memiliki uang sebanyak itu, tetapi nekat mengambil langkah besar. Mobil pribadinya ia gadaikan, perhiasannya dijual. Ditambah dengan uang 80 juta rupiah yang sebelumnya ia curi dari tas Victor, akhirnya terkumpullah dana 300 juta rupiah. Uang itu ia serahkan kepada Bayu, penuh harap bahwa semua akan segera berakhir. Sementara itu, Bongki merekrut 3 orang tambahan untuk melancarkan aksinya, Andre alias Libes, Iman, dan Johannes. Kepada Bongki, Bayu hanya memberikan uang muka sebesar 7 juta rupiah, dengan janji sisa 93 juta rupiah akan dibayar setelah misi pembunuhan berhasil. Hari eksekusi pun ditentukan, Jumat, 13 September 2019. Namun seperti yang telah diceritakan sebelumnya, rencana itu berantakan. Di tengah perjalanan, saat Victor sedang menyetir, Johannes tiba-tiba menikam lehernya dari belakang. Dalam kondisi terluka parah, Victor justru berhasil meloloskan diri. Ia menginjak pedal gas dan melaju kencang menuju rumah sakit mitra keluarga Kelapa Gading. Beruntung, nyawanya tertolong. Setelah menjalani operasi intensif dan berada dalam perawatan selama 4 hari, Victor akhirnya sadar dan memberi keterangan kepada polisi. Ia dengan tegas menyatakan bahwa serangan tersebut bukanlah perampokan. "Tidak ada satupun barang berharga saya yang diambil," katanya. "Siapa Bayu itu?" tanya polisi. "Dia mantan sopir kantor saya dan kenalan istri saya," jawab Victor dengan tenang, tapi menyimpan kecurigaan mendalam. Setelah selamat dari upaya pembunuhan, Victor Tambacong memberikan keterangan yang memperkuat dugaan polisi. Ia mengakui bahwa hubungannya dengan sang istri, Yuliana, sudah lama tidak harmonis. Pernikahan mereka hanya tinggal nama. Di balik kemewahan rumah tangga, tersembunyi konflik yang tajam dan dalam. Mendapat petunjuk itu, polisi bergerak cepat. Fokus pencarian ditujukan kepada Bayu, mantan sopir Victor yang sudah lama menghilang. 4 hari setelah kejadian, tepatnya pada 17 September 2019, Bayu berhasil ditangkap di Pulau Bali saat ia sedang menikmati uang hasil kejahatannya. Dari tangan Bayu, polisi menyita uang tunai 7 juta rupiah, sisa dana eksekusi yang belum sempat ia habiskan. Selain itu, sebuah ponsel yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Yuliana juga turut diamankan. Di dalamnya terdapat bukti-bukti percakapan yang menguatkan dugaan keterlibatan Yuliana. Penggeledahan pun dilakukan di kamar kos Bayu di kawasan Kelapa Gading, Jakarta. Di sana, polisi menemukan potasium sianida yang masih terbungkus rapi dalam plastik, serta puluhan butir obat penenang,
jejak dari rencana pembunuhan yang sebelumnya gagal dilakukan lewat racun. Dalam pemeriksaan, Bayu akhirnya buka suara. Ia mengaku bahwa Yuliana adalah otak di balik rencana pembunuhan Victor, suaminya sendiri. Tanpa banyak waktu terbuang, polisi langsung menangkap Yuliana di rumah orang tuanya di Jakarta. Satu demi satu pelaku ditangkap. Pada akhir Oktober 2019, polisi berhasil menangkap Johannes Rowland Sebenan, pria yang menikam leher Victor dari kursi belakang. Namun, 3 orang lainnya masih buron hingga saat itu, Bongki, Andre alias Libes, dan Iman. Mereka resmi masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Kasus ini kemudian dibawa ke meja hijau. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjadi saksi bagaimana skenario pembunuhan itu dirancang dengan cermat, dengan Bayu sebagai otak di balik eksekusi. Di pengadilan terungkap bahwa saat dalam mobil, Bayulah yang berpura-pura mual agar Victor menghentikan mobil. Tindakan itu memberi peluang bagi Johannes untuk menyerang Victor dari belakang. Dalam sidang, Yuliana akhirnya bicara. Ia mengaku bahwa pernikahannya selama ini tidak bahagia. Ia merasa dikhianati karena Victor sering berselingkuh. Bayu sempat menyarankan agar ia bercerai, namun Yuliana menolak. Kalau bercerai, harta akan dibagi. Saya tidak mau orang lain menikmati hasil perjuangan saya, ucapnya di hadapan hakim. Yuliana juga menyatakan bahwa dirinya telah mendampingi Victor sejak masa sulit, termasuk saat sang suami masih kuliah di Australia. Bahkan setelah menikah, mereka masih tinggal di rumah orang tuanya. Namun ketika ditanya soal niat pembunuhan, Yuliana berdalih dirinya tidak yakin rencana itu akan berhasil. Ia menyebut kegagalan pada upaya pertama, yaitu meracuni Victor, sebagai buktinya. Meski sempat ragu, Yuliana akhirnya diyakinkan oleh Bayu. Ia menegaskan bahwa jika rencana meracun gagal, maka satu-satunya jalan adalah menghabisi Victor secara langsung menggunakan jasa eksekutor. Dan seperti sebelumnya, biaya untuk menjalankan misi pembunuhan itu tetap berasal dari Yuliana. Namun ada satu hal yang menarik. Menurut pengakuan Yuliana di persidangan, ia sempat memberi peringatan kepada Bayu. Kalaupun Victor mati, aku tidak akan menikah denganmu. Aku sudah punya anak. Ucapan itu memperlihatkan bahwa motivasi Yuliana bukanlah cinta, melainkan kemarahan, luka batin, dan mungkin soal harta. Dalam persidangan, Victor membenarkan bahwa memang dirinya dikenalkan kepada Bayu oleh Yuliana, sang istri. Bahkan Victor sempat mempekerjakan Bayu sebagai sopir di kantornya. Namun hubungan itu tidak bertahan lama. Victor juga mengakui bahwa rumah tangganya dengan Yuliana sudah lama tidak harmonis. Dalam 4 bulan terakhir sebelum kejadian, mereka bahkan tidak lagi menjalani hubungan suami istri. Situasi ini yang kemudian mendorong Victor menjalin kedekatan dengan beberapa wanita lain, dan ternyata hal itu memicu api kecemburuan dalam diri Yuliana. Victor juga menyadari adanya kehilangan uang tunai dalam jumlah besar. Sebanyak $8.000 Singapura atau sekitar 80 juta rupiah hilang dari tasnya. Tak hanya itu, uang $3.000 Singapura juga ditarik dari rekening banknya secara misterius. Padahal, hanya satu orang yang mengetahui PIN kartu bank miliknya, Yuliana. Ketika Victor menanyakan langsung kepada sang istri, Yuliana dengan tenang membantah telah mengambil uang itu. Namun kecurigaan Victor semakin kuat ketika pada Agustus 2019, ia menemukan bukti pembayaran atas nama pasien Bayu Hia Sulistiawan di sebuah rumah sakit. Saat itu Bayu sedang dirawat karena demam berdarah. Yang mengejutkan, seluruh biaya perawatan rumah sakit dibayar menggunakan kartu kredit milik Yuliana. Namun fakta paling mencengangkan baru muncul kemudian. Victor mengungkapkan bahwa dirinya memiliki polis asuransi jiwa senilai 8 miliar rupiah. Ya, 8 miliar rupiah. Ia mengaku mendaftarkan asuransi itu semata-mata demi melindungi keluarganya jika suatu saat ia meninggal dunia. Ia ingin istri dan anak-anaknya tetap hidup layak, tidak kekurangan,
dan tidak perlu khawatir soal masa depan. Dalam persidangan, Victor Tambacong mengungkapkan satu fakta yang menambah terang motif kejahatan ini. Yuliana mengetahui soal polis asuransi jiwa senilai 8 miliar rupiah yang dimilikinya. Ia menjelaskan, jika dirinya meninggal, maka seluruh klaim asuransi akan otomatis jatuh ke tangan Yuliana karena kedua anak mereka masih di bawah umur. Namun dari semua pengakuan yang muncul di ruang sidang, satu hal benar-benar mengejutkan. Dengan tenang, Victor menyatakan bahwa ia telah memaafkan Yuliana, istrinya yang diduga menjadi dalang pembunuhan terhadap dirinya sendiri. Tak hanya itu, ia juga memaafkan keempat eksekutor yang terlibat dalam penyerangan brutal tersebut. Menurut Victor, mereka semua hanyalah korban pengaruh buruk dari satu sosok, Bayu. Di hadapan majelis hakim, hadir pula Johannes Ronald Sebenan, pria yang menikam leher Victor berkali-kali saat dalam mobil. Dalam keterangannya, Johannes mengaku tidak mengenal Victor secara pribadi. Pertemuan pertamanya dengan Victor justru terjadi saat malam penyerangan, ketika ia dan Bayu sedang bersama di sebuah restoran di Kelapa Gading. Johannes, pria asal Maluku, menceritakan bahwa semua ini bermula pada akhir Juli 2019. Saat itu, ia diajak oleh temannya, Bayu, untuk bertemu dengan Bongki di Surabaya. Bayu mengatakan ada pekerjaan sebagai debt collector. Tertarik dengan tawaran itu, Johannes dan beberapa rekannya pun berangkat dari Maluku ke Surabaya dengan pesawat, tiketnya dibelikan oleh Bongki. Di Surabaya, 4 orang berkumpul, Johannes, Bongki, Libes, dan Iman. Pada 1 Agustus 2019, mereka bersama-sama berangkat ke Jakarta. Setibanya di ibu kota, mereka tinggal bersama dalam satu kamar kos tak jauh dari kawasan Kelapa Gading yang sebelumnya sudah disewa oleh Bongki. Sebagai uang muka, masing-masing menerima 5 juta rupiah. Sisa pembayaran, yang dijanjikan sebesar puluhan juta rupiah, akan diberikan setelah target berhasil dihabisi. Selama di Jakarta, mereka hidup dari sisa uang operasional yang telah dibagi Bongki. Sementara itu, Bongki beberapa kali mengadakan pertemuan langsung dengan Bayu. Menurut Johannes, ada 4 kali pertemuan dan semua terjadi di wilayah Kelapa Gading. Pertemuan pertama dilakukan di sebuah restoran, tempat Bayu bercerita bahwa istri Victor, Yuliana, sebelumnya telah mencoba meracuni suaminya dengan sianida, namun gagal. Maka dari itu, mereka memilih cara kedua, pembunuhan langsung. Pertemuan kedua berlangsung di rumah Yuliana sendiri, memperlihatkan bahwa rencana ini tak sekadar inisiatif Bayu, melainkan mendapat restu penuh dari sang istri. Pertemuan ketiga terjadi pada 11 September 2019, di mana para eksekutor, Johannes, Libes, dan Iman, berkumpul bersama Bayu di sebuah kamar hotel di Kelapa Gading. Disinilah detail aksi pembunuhan Victor dibahas dan disusun secara matang. Menjelang malam eksekusi, Bayu mengumpulkan para eksekutor dan menyampaikan rencana terakhir. "Siapa yang mau ikut saya bertemu Victor?" tanyanya di tengah ruangan. Tanpa ragu, Bongki dan Libes langsung menunjuk Johannes, "Kamu saja yang ikut." Johannes, yang saat itu belum sepenuhnya memahami maksud dari pertemuan tersebut, bertanya, "Apa tugasku?" Bayu menjawab singkat tapi tajam, "Membunuh Victor." Bayu lalu menjelaskan bahwa semua ini atas permintaan Yuliana, istri Victor sendiri, yang merasa sakit hati karena dikhianati suaminya. Ia menuduh Victor berselingkuh dan merasa kematian adalah satu-satunya cara menuntaskan dendamnya. Tanpa banyak tanya, tugas dibagi. 2 pisau sangkur disiapkan sebagai senjata utama. Hari yang telah direncanakan pun tiba, Jumat, 13 September 2019. Sekitar pukul 00.45 dini hari, Bayu dan Johannes tiba lebih dulu di sebuah restoran di Kelapa Gading. Di sana, Victor telah menunggu. Alasan pertemuan kali ini tampak formal. Victor hendak menawarkan pekerjaan kepada Bayu yang pernah menjadi sopirnya selama 2 bulan.
Pertemuan tampak seperti obrolan biasa antara mantan atasan dan bawahan. Sementara itu, 3 orang lain, Bongki, Libes, dan Iman, ikut mengawasi dari luar. Mereka membuntuti menggunakan sepeda motor, memantau dengan cermat pergerakan dari dalam restoran. 30 menit berlalu. Tiba-tiba ponsel Bayu berdering. Menurut pengakuan Johannes, telepon itu sebenarnya berasal dari Bongki. Tapi percakapan mereka sudah diatur. Dalam sandiwara tersebut, Bongki pura-pura menjadi kerabat yang mengabarkan bahwa ayah Bayu mendadak jatuh sakit. Bayu pun segera memasang wajah panik dan berkata pada Victor, "Pak, ayah saya sakit, saya harus segera pulang, boleh saya pinjam mobil Bapak buat bawa beliau ke rumah sakit?" Victor, tanpa curiga sedikit pun, mengiyakan. Namun sebelum itu, ia meminta agar diantar pulang lebih dulu ke rumahnya. Akhirnya, mereka bertiga meninggalkan restoran. Victor mengemudikan mobilnya sendiri, Bayu duduk di samping, dan Johannes duduk di kursi belakang. Sementara itu, Bongki dan 2 eksekutor lainnya tetap membuntuti dari belakang menggunakan motor. Namun Bayu merasa saat itu belum waktu yang tepat untuk bertindak. Maka ia mencari cara untuk mengulur waktu. Dengan tenang, ia berkata pada Victor, "Pak, saya mau mampir sebentar ke hotel. Kamera saya tertinggal." Victor percaya saja. Ia menghentikan mobil di depan hotel yang dimaksud. Saat itu jam menunjukkan pukul 23.20. Bayu dan Johannes masuk ke dalam hotel, tapi bukan untuk mengambil kamera. Mereka masuk ke toilet, dan di sanalah Bayu menghubungi Bongki untuk memastikan posisi tim eksekusi. "Siaga di belakang mobil," katanya singkat. Setelah semua siap, Bayu dan Johannes kembali ke mobil. Dari kursinya di belakang, Johannes sempat melihat ke arah kejauhan. Di belakang mobil, sekitar 50 meter jauhnya, sudah berdiri 3 bayangan, Bongki, Libes, dan Iman. Mereka menunggu aba-aba terakhir untuk melancarkan serangan mematikan. Setelah keluar dari hotel dan kembali ke mobil, Victor, Bayu dan Johannes kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah Victor. Semua tampak tenang di permukaan. Namun, sesungguhnya sebuah rencana kelam sedang menunggu untuk dijalankan di tengah malam itu. Tak lama berkendara, Bayu tiba-tiba memegang perutnya dan bersandiwara. Victor yang tak curiga, segera menepikan mobil tepat di depan Sekolah Internasional JIS, Kelapa Gading Barat. Waktu saat itu menunjukkan pukul 23.30 malam. Suasana sekitar cukup terang oleh pancaran lampu jalan dan sorot kendaraan yang masih lalu lalang. Bayu turun dari mobil, dan sengaja tidak menutup pintu depan. Dalam posisi berdiri di luar, ia melirik ke arah Johannes yang duduk di kursi belakang dan mengangguk pelan, sebuah isyarat bahwa saatnya tiba. Tanpa ragu, Johannes menghunus sangkur dan langsung menikam leher Victor dari belakang, berkali-kali. Darah mengucur deras, namun Victor masih sadar dan berusaha melawan. Di saat yang sama, Iman tiba-tiba masuk ke mobil dari pintu lain, hendak membantu mengeksekusi. Namun Victor, yang terluka parah, menginjak pedal gas sekuat tenaga. Mobil melaju kencang, membuat Iman terpental keluar. Johannes yang masih berada di dalam mobil, panik. Ia masih menggenggam sangkur saat Victor berteriak. Karena ketakutan, Johannes membuka pintu mobil dan melompat keluar dalam keadaan mobil yang masih melaju. Tubuhnya terguling-guling di aspal. Dalam kekacauan itu, Libes datang menjemputnya dengan sepeda motor, dan keduanya pun melarikan diri ke kegelapan malam. Aksi yang sudah dirancang selama berminggu-minggu itu gagal total. Para pelaku melarikan diri. Menurut pengakuan Johannes, ia sempat kabur bersama Libes ke Bekasi. Tak lama, mereka berkumpul kembali bersama Bongki dan Iman di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Dari sana, Johannes kabur ke Surabaya, lalu 2 minggu kemudian naik kapal Pelni menuju kampung halamannya di Desa Ohitel, Maluku Tenggara. Di pengadilan, seluruh kebenaran mulai terungkap. Karena tidak ada korban jiwa,
Victor selamat meski luka parah, maka vonis terhadap para pelaku tergolong ringan. Yuliana, otak dari rencana ini, divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Hakim mempertimbangkan bahwa ia menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, dan mendapat pengampunan dari Victor sendiri. Bayu, sang dalang operasional dan penghubung eksekutor, dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan. Ia dinilai kooperatif karena mengakui seluruh perbuatannya. Johannes, yang menusuk Victor dengan sangkur, divonis 7 tahun penjara. Vonisnya lebih berat karena diketahui pernah dihukum sebelumnya. Dalam wawancara eksklusif setelah persidangan, Yuliana bicara dengan jujur, meski suaranya penuh penyesalan. Waktu percobaan pertama lewat racun gagal, sebenarnya saya sudah tidak mau lagi. Bahkan sebelum hari eksekusi pun saya beberapa kali minta dibatalkan. Tapi, pelaku bilang tidak bisa. Mereka marah besar ketika saya minta mundur, saya diancam. Ketika ditanya apakah dirinya mengharapkan sesuatu dari rencana pembunuhan ini, ia menjawab lirih. Dia, Bayu, hanya bilang ingin hidup bersama saya, walaupun tanpa ikatan. Tapi saya sendiri tidak yakin, tidak juga menerima, saya terlalu larut. Ketika ditanya, mengapa sampai nekat untuk menghabisi nyawa Victor? Yuliana terdiam sejenak, kemudian menjawab, karena kedekatan itu terus berlanjut intens, saya tidak menyangkal, saya jatuh cinta. Saya juga manusia, love is blind. Saya akui, saya mencintai dia, dan saya pikir dia juga begitu. Sebuah kisah yang diawali dari pertemuan biasa, berubah menjadi tragedi besar karena cinta, pengkhianatan, dan ambisi yang buta arah. Victor selamat, tapi bekas luka di tubuh dan hatinya mungkin takkan pernah sembuh sepenuhnya. Dan bagi Yuliana, ia harus menjalani hidup dengan beban atas pilihan yang pernah ia buat ketika cinta berubah menjadi racun dan rumah tangga berubah menjadi medan perang. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sekian dulu ceritaku kali ini, dan sampai jumpa di ceritaku selanjutnya.